Salam, hey audio friends, kembali lagi bersama Fikri Sintesa di channel Mix by Fik. Aku harap teman-teman selalu sehat semuanya dimanapun kalian berada. Baiklah, di video kali ini aku akan membahas beberapa fitur baru dari Studio One versi kelima yang barusan dirilis oleh Presonus beberapa hari yang lalu. Baiklah, let's check it out. Oke, kita udah ada di song page-nya ya teman-teman. Fitur pertama yang keren kalau buat aku adalah Clip Gain Envelope. Kita play dulu ya di sini ya. Jadi ini bagian yang amplitudonya lebih kecil daripada yang sebelah sini. Nah, teman-teman pengen mengubah amplitudonya ini sebelum masuk ke efek-efek ini teman-teman. Jadi pre-fader, biasanya teman-teman akan melakukan dipotong, kemudian gainnya diturunkan atau dinaikkan. Tapi di Studio One versi kelima, teman-teman cukup select eventnya dulu, kemudian klik kanan, centang gain envelope teman-teman. Ini harus nyala dulu, kemudian balik lagi, kemudian teman-teman tinggal select di sini, kemudian arahkan kursornya ke bagian atas, kemudian teman-teman naikkan gainnya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ada nafas teman-teman. Nafasnya pengen teman-teman kecilin, tinggal kecilin langsung. Fitur ini canggih banget. Jadi teman-teman nggak perlu automation fadernya, karena ketika teman-teman automation fader ini adalah berefek dengan semua plugin yang ada di insert ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai fader, plugin-plugin ini akan ikut terubah secara kualitas atau kuantitasnya. Tapi kalau menggunakan Clip Gain Envelope, teman-teman akan mengubah ini semua sebelum masuk ke insert dan sebelum fader. Jadi teman-teman menyelesaikan masalah dulu sebelum kemudian masuk ke efek dan fader. Itu fitur yang pertama teman-teman. Kemudian fitur yang kedua adalah Extended Mix Scene untuk Total Recall. Kita buka dulu mixnya, kemudian di tab ini ada tab baru teman-teman. Ini kita klik maka akan keluar scene. Nah, di sini kita bisa melakukan recall teman-teman. Contohnya aku akan menyimpan scene dari mixer seperti ini. Aku klik baru, jadi ini aku kasih nama oke. Kemudian aku akan mengubah dengan ekstrim. Misalnya ini aku turunin, ini aku turunin, ini aku naikin, aku rusak pokoknya ya teman-teman. Kemudian aku kasih nama scene baru, bad mix. Oke, kita select. Oh ya, ini kita bisa centang mana aja yang bakal masuk ke recall-nya. Scene-nya kita ubah, kemudian Q-Mix, input control kita centang aja. Kemudian ini biarkan kosong aja teman-teman. Oke, lihat perubahannya. Kita double klik di sini. Akan kembali ke yang tadi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan tidak akan membuat kita frustasi. Di mana tadi ya misalnya fadernya ini letak pastinya tuh di mana, kita nggak akan bingung. Kita tinggal recall aja ke sini. Akan kembali bener lagi teman-teman. Nah, ini fitur yang sangat kepake. Misalnya kita sudah gerakan sini, kita bisa klik kanan kemudian update scene. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misalnya ini aku kembali lagi, aku update scene lagi. Jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan di mixing, teman-teman nggak perlu nge-close song ini kemudian pergi ke history songnya, kemudian membuka song yang sebelumnya teman-teman sudah save. Tinggal double klik aja di mix scene-nya yang ada di konsolnya ini. Nah, ini fitur yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, karena di versi kelima ini sudah ada fitur mix scene, teman-teman jadi bisa menggunakan fitur baru. Ya, ini ketika teman-teman melakukan klik kanan di track di mixnya, kemudian teman-teman pilih copy channel settings. Kemudian teman-teman bikin song baru. Misal kita namain tes. Oke, kemudian teman-teman buka, bikin track baru. Mono, oke. Kemudian teman-teman klik kanan, paste channel settings, dan insert yang tadi ada di channel itu akan terpindah semua ke sini dengan setting yang sama persis. Tidak akan berubah sama sekali. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini keren banget teman-teman. Oke, kita close biar nggak bingung. Kemudian fitur ketiga adalah listen bass teman-teman. Caranya kita harus ngeklik option yang di sini di mixnya, kemudian kita pilih enable listen bass. Ini kegunaannya adalah aku menggunakan software namanya
Sonarworks teman-teman. Nah, ketika aku menggunakan Sonarworks ini adalah software yang digunakan untuk mengoreksi ruangan studio kita supaya menjadi flat. Jadi respon speaker kita yang ada di ruangan ini akan diukur dengan menggunakan microphone measurement, kemudian akan didapatkan grafis seperti ini. Ruanganku seperti ini teman-teman, jadi nggak ada low-nya, kemudian di high-nya ada peningkatan, dan sama sekali nggak flat. Tapi aku pengen mendapatkan respon flat di studioku. Caranya adalah melakukan kalibrasi yang kemudian ada correction-nya yang warnanya hijau, sehingga didapatkan target seperti ini. Jadi ketika speakerku ini aku play di ruangan, akan mendapatkan frekuensi respon yang flat seperti ini. Bisa juga untuk headphone ya teman-teman. Nah, aplikasi seperti ini biasanya kita taruh di main out, di postnya sini teman-teman. Tapi yang sering terjadi adalah ketika aku sudah nyaman mixing di kondisi yang flat dan ideal teman-teman, kemudian aku akan render songnya atau mix down songnya. Langsung aku mix down dan kelupaan si Sonarworks ini belum aku matikan. Nah, itu sering banget terjadi, dan hasilnya karena ini diberikan EQ pada stereo out kita sehingga menjadi flat, maka mixingan kita yang sudah bagus tadi ketika melewati main out ini teman-teman, dia akan terkena EQ ini, jadi suaranya aneh teman-teman, dan ada kompensasi untuk output levelnya, jadi lebih pelan. Nah, beda cerita ketika kita menggunakan listen bass teman-teman, Sonarworks-nya kita taruh di sini. Kemudian kita mixing dengan nyaman, kita langsung mix down. Karena mix down itu lewatnya main output ya teman-teman di sini, maka dia tidak akan kena Sonarworks-nya lagi tanpa aku perlu bypass atau meremove Sonarworks-nya dulu. Jadi ini bisa digunakan juga meskipun teman-teman hanya menggunakan audio interface yang entry level ya, karena ini analog out-nya ini bisa disetting sama. Jadi di listen bass sama, di analog out-nya juga sama. Bedanya listen bass ini cuma teman-teman dengarkan lewat speaker teman-teman atau headphone teman-teman ketika mixing. Tapi ketika audionya itu di mix down, audionya akan lewat yang ini, bukan lewat yang ini. Jadi ini sangat bermanfaat banget buat aku teman-teman. Fitur yang keempat adalah semua native plugin bawaan Studio One di facelift teman-teman dari segi tampilannya. Kita coba buka dulu. Yang pertama adalah Pro EQ ya. Ini namanya sudah Pro EQ 2 ya teman-teman. Sebelumnya namanya Pro EQ biasa. Bedanya apa? Bedanya tampilannya lebih gelap. Kemudian ada input meter teman-teman, yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya hanya ada output meter. Sehingga kita bisa tahu ketika proses EQ kita sudah terjadi seperti ini misalnya, kita tahu output kita seperti apa dan kita bisa menaik atau menurunkan gainnya untuk melakukan kompensasi. Kemudian ada fitur baru ya, ini 12 oktav analyzernya. Sebelumnya hanya third octave yang seperti ini teman-teman. Nah, kita sudah bisa menggunakan 12 oktav yang mana ada piano roll di sini. Jadi ketika teman-teman ingin meng-EQ sesuai dengan nada, maka kita bisa menyesuaikan dengan piano rollnya yang ada di sini teman-teman. Kemudian fitur selanjutnya dari Pro EQ 2 ini adanya linear pace low cut. Jadi ketika kita aktifkan ini, kita matikan dulu low cut biasanya. Karena ini linear pace, jadi ini lebih natural bunyinya daripada low cut biasa. Dan bisa didouble. Ketika teman-teman ingin memberikan low cut atau high pass filter dengan lebih natural, suaranya bisa menggunakan LLC atau linear pace low cut-nya. Tapi efeknya ketika teman-teman menggunakan linear pace ini, maka kinerja CPU dari Pro EQ ini akan menjadi lebih berat sedikit dari biasanya. Kemudian kita lihat yang lainnya, ada kompresor. Kompresor stoknya Studio One berubah juga, warnanya menjadi dark mode ya teman-teman. Nah, di sini perbedaannya di analyzer. Yang mana sebelumnya teman-teman ketika melihat gain reduction itu ada di sini teman-teman. Dan sekarang gain reduction-nya itu ada di sini di out-nya, kemudian ada angkanya di sini. Dan yang lainnya masih banyak lagi, ada analog delay. Nah, ini teman-teman tampilannya agak LGBT ya, nggak tahu ini Presonus. Dia tampilannya lebih fresh lah pokoknya ya. Oke teman-teman, jadi aku hanya nge-review 3 ini ya teman-teman. Semua native plugin Studio One sudah di facelift sama Presonus. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, fitur yang kelima adalah Quick Switch Maps di MIDI tab-nya teman-teman. Oke, aku pengen add dulu instrumennya. Instrumennya aku mau pakai Eastways, play, drag dulu sampai muncul instrumennya dulu, kita tunggu. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kemudian aku ingin pakai violin 1 yang key switch. Kita add dulu. Kita tunggu sampai ini benar-benar loading dengan sempurna. Oke teman-teman, ini kita sudah dapat Eastways Hollywood String Gold-nya terloading di sini, dan ini yang bagian
key switch. Kemudian kita gambar dulu. Manual ya. Kemudian kita maximize dulu. Oke, kita play. Oke, kita mau menambahkan key switch-nya itu biasanya harus gini teman-teman. Misal kita mau memberikan efek tremolo dulu. Misal harus gini, F0, F. Nah, di sini kemudian kita pindah C. Nah, sini kita pindah key switch. Kemudian key switch selanjutnya di sini. Kemudian aku pengen key switch selanjutnya. Ini tadi tremolo ya teman-teman. Kemudian di sini aku pengen dia menjadi spiccato. Oke, kita play. Oke, misal di sini aku pengen tremolo lagi. Di sini spiccato aja. Oke, misal seperti itu kita harus mapping manual, tapi di Studio One versi 5 kita hanya perlu gini teman-teman. Misal kita map C1 itu kita double klik C0 ya, jangan C1. Key switch-nya sus lain. Oke, kemudian kita add lagi langsung D. Itu tadi apa ya? Spiccato. Oke. Kemudian E0 itu tadi adalah tremolo. Kemudian F0 itu tadi adalah langsung otomatis trill. Oke, kita klik OK. Kemudian kita tinggal masuk ke tab key switch, kemudian kita pilih sustain dulu misalnya. Kemudian di sini kita pilih tremolo. Kemudian di sini pengen sustain lagi. Kemudian di sini aku pengen spiccato. Dan di sini aku pengen trill. Oke, kita play teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu gambar lagi di bagian ininya. Yang akan terjadi ketika teman-teman menggambar di sini seperti waktu kita awal tadi, ketika teman-teman melakukan transpose dari luar ya teman-teman, klik kanan, kita transpose min 3 gitu. Otomatis ketika kita sudah transpose, key switch yang kita taruh di sini tadi akan ikut transpose teman-teman. Tapi ketika kita menggunakan cara yang ini, ketika kita transpose, ini tidak akan berpengaruh kepada key switch-nya. Masih berjalan dengan baik. Jadi ini oke banget buat teman-teman yang suka bikin orkestra ya, karena key switch map-nya itu jadi lebih mudah. Oke teman-teman, sebenarnya ada beberapa fitur baru yang oke banget, kayak aux channel yang bisa digunakan untuk mengkonekkan langsung external gear atau instrumen ke Studio One dengan praktis. Cuma karena aku nggak punya external gear, selama ini produksi musiknya dan mixingnya cuma in the box saja, di DAW aja. Jadi fiturnya belum kepake dan belum bisa cobain. Oke, satu lagi yang sebenarnya keren yaitu adalah score editor. Cocok banget buat teman-teman yang memang komposer lagu. Caranya gimana? Caranya cukup kita klik di sini di MIDI tab-nya, kemudian kita klik di sini dan kita sudah mendapatkan skornya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita keluarkan, kita pin, kemudian kita buka lagi MIDI tab-nya. Teman-teman bisa gambar di skornya atau di MIDI tab-nya teman-teman. Ini aku kecilin dulu. Bisa gambar di sini atau di sini. Jadi ketika kita mengubah di sini, nah dia akan berubah di sini teman-teman. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman itu basic musiknya adalah tradisional musician yang sekolah di sekolah musik yang menggunakan not balok seperti ini, lebih mudah daripada menggambar seperti ini, maka ini bagus banget buat teman-teman. Nah kebetulan aku belajar musik itu nggak dari sekolah resmi ya teman-teman, jadi aku terbiasa menggambar dengan seperti ini menggunakan mouse atau menggunakan MIDI controller. Oke teman-teman, terima kasih buat atensinya, semoga sharingnya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka ya. Bagi yang suka fitur baru dari Studio One versi 5, boleh tuliskan alasannya di komentar ya. Dan ketika misalnya kalian itu nggak suka fitur barunya Studio One,
Boleh juga tulis alasannya di komentar. Oke, buat yang baru nemu channelku ini, ayo subscribe dulu supaya aku bahagia ya, biar rajin bikin video lagi. Tentunya terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum.